Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Taukil Allah selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Linggong, Keraksaan Probolinggo, dan yang saya hormati Bapak Asosiat Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Linggong. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Humaidi MPDI selaku dosen pembimbing satu saya, dan yang saya hormati Bapak Nur Amin MPD selaku dosen pembimbing dua saya, dan tak lupa pula kepada kedua orang tua saya dan seluruh keluarga saya yang telah mensupport saya. Baik, perkenalkan nama saya Ahyadi dari Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Linggong, program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Implementasi Metode Jibril dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran di MTS Nur Rahmah, Sambiran Pak Lor, Kota Anyar, Probolinggo. Next. Nomor 1 yaitu pendahuluan, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh siswa MTS Nur Rahmah, yang mana MTS Nur Rahmah menerapkan metode cepat membaca Al-Quran dalam meningkatkan kemampuan siswa untuk membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat berbagai petunjuk untuk kehidupan manusia. Di dalamnya termuat ajaran hukum, akidah, etika, hubungan sosial, dan sebagainya. Keseluruhan isi Al-Quran pada dasarnya mengandung beberapa pesan. Salah satunya yaitu masalah tauhid, termasuk di dalamnya masalah kepercayaan terhadap yang gaib. Menurut Muhammad bin Syihab, Al-Quran turun dengan memiliki beberapa fungsi. Salah satunya yaitu bukti kerasulan Muhammad dan kebenaran ajarannya. Dan yang kedua yaitu petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia. Menyimak paparan di atas terlihat bahwa Al-Quran memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Islam. Ia menjadi rujukan pada semua persoalan kehidupan, mulai persoalan yang bersifat teori sampai praktik. Untuk memahami kandungan Al-Quran sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam kehidupan, syarat yang utama adalah mampu membacanya. Lewat membaca secara khusyuk dan didasari oleh keimanan, seorang muslim dapat mulai memahami maksud dan kandungan Al-Quran. Permasalahannya, dalam memahami Al-Quran membutuhkan kesungguhan yang tinggi agar dapat mengambil maknanya. Membaca Al-Quran membutuhkan proses pembelajaran secara tekun, tidak hanya 1-2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Banyak orang yang belajar membaca Al-Quran, tetapi karena metode yang kurang tepat, hasilnya juga kurang memuaskan. Teknik pelaksanaannya yaitu guru membaca satu ayat atau perwakof terlebih dahulu, lalu siswa menirukan bacaan tersebut secara berulang-ulang hingga tepat dan fasih. Guru dapat langsung mengawasi, menilai, dan memperbaiki bacaan siswa secara langsung. Dan realitas di lokasi penelitian, yaitu di MTS Nur Rahmah Sambiran Pak Nur, metode ini diterapkan pada pagi hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai dan diwajibkan bagi seluruh siswa. Dan metode ini dianggap efektif untuk memperdalam pengucapan makhraj dan hukum bacaan. Namun masih ditemukan kendala berupa kurangnya konsentrasi siswa saat proses pembelajaran. Dengan demikian, model pembelajaran dan pendidikan keagamaan harus dirumuskan sesuai dengan realitas yang ada. Memiliki kemampuan membaca Al-Quran secara baik sesuai dengan kaidah tajwid merupakan tujuan penting membaca Al-Quran. Sedangkan realita di masyarakat menunjukkan bahwa menguasai Al-Quran membutuhkan proses yang tidak singkat, dibutuhkan waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun, agar seseorang bisa membaca Al-Quran. Kondisi semacam ini telah menumbuhkan inisiatif dan pemikiran dari para ulama untuk menciptakan sebuah metode yang dapat mempercepat proses penguasaan membaca Al-Quran. Salah satunya tersebut adalah metode Jibril. Pada dasarnya, metode Jibril ini digunakan sebagai nama dari metode pembelajaran Al-Quran yang diterapkan di MTS Nur Rahmah Sambiran Pak Lor, Kota Anyar, Probolinggo, yang dilatar belakangi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti bacaan Al-Quran yang telah dibacakan oleh malaikat Jibril. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Apabila kami telah selesai membaca, yakni malaikat Jibril telah selesai membaca, maka ikutilah bacaannya itu. Surah Al-Qiyamah ayat 18. Berdasarkan ayat di atas, inti sari teknik dari metode Jibril adalah talqin taklid, yaitu menirukan. Yaitu santri menirukan bacaan gurunya. Dengan demikian, metode Jibril ini bersifat teacher sentris, di mana posisi guru sebagai sumber belajar atau pusat dalam proses pembelajaran. Next, yang B yaitu fokus penelitian. Nah, intisari atau fokus penelitian yaitu talqin taklid. Nah, dalam hal ini terinspirasi dari Quran surah Al-Qiyamah ayat 18 yang artinya malaikat Jibril membacakan dan Nabi Muhammad menirukan.
yaitu dalam kerangka pembelajarannya, yaitu yang pertama dimulai dari guru. Guru melafalkan atau membaca satu ayat sebagai sumber informasi utama, yaitu teacher centris. Dan kemudian murid mendengar, memperhatikan artikulasi dan makhraj secara seksama. Dan setelah itu murid menirukan. Seluruh siswa mengulang bacaan dengan presisi dan sama apa yang telah dibacakan oleh guru. Dan yang keempat yaitu guru membenarkan atau tashih, yaitu guru langsung mengoreksi kesalahan siklus, kesalahan-kesalahan yang terdapat pada bacaan siswanya. Dan ini diulang secara terus-menerus. Nah, menurut Kiai Haji Muhammad Basyari Alwi, sebagai pencetus metode Jibril, bahwa teknik dasar metode Jibril bermula dengan membaca satu ayat atau wakof, lalu ditirukan oleh seluruh murid. Dan guru membaca satu, dua kali lagi yang masing-masing ditirukan oleh murid. Dan begitu seterusnya, hingga bacaan murid sama persis dan benar seperti apa yang dibacakan oleh gurunya. Dengan metode tersebut, memungkinkan bagi seorang guru untuk mengawasi secara langsung, menilai, dan membimbing secara maksimal kemampuan seorang santri atau murid dalam membaca ayat demi ayat, juga akan mempunyai pengaruh terhadap jiwa psikis peserta didik. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengetahui gambaran bagaimana MTS Nurul Rahmah yang menjadi objek penelitian mengimplementasikan metode Jibril dalam pembelajaran Al-Quran, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan alternatif pemecahannya. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa penerapan pembelajaran Al-Quran di MTS Nurul Rahmah ialah menggunakan metode Jibril di dalam kelas dan ustadz atau guru yang membaca satu ayat atau satu wakof. Kemudian murid menirukan seketika itu sampai bacaan murid sama persis dengan bacaan guru tersebut. Dan inti dari metode Jibril ini adalah pengulangan dan penekanan dalam membaca Al-Quran sehingga mendapatkan hasil yang baik. Next, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana model pelaksanaan metode Jibril dalam pembelajaran Al-Quran di MTS Nurul Rahmah. Yang kedua, bagaimana efektivitas metode Jibril dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di MTS Nurul Rahmah. Next, tujuan penelitian. Dari rumusan masalah tersebut, maka peneliti mengemukakan tujuan dari penelitian antara lain yaitu untuk mengetahui bagaimana model pelaksanaan metode Jibril dalam pembelajaran Al-Quran di MTS Nurul Rahmah. Dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas metode Jibril di MTS Nurul Rahmah sambil memfaul pertanyaan. Next, manfaat penelitian yaitu ada dua, teoritis dan praktis. Teoritis pengembangan literatur dan teori metode Jibril berbasis data lapangan. Dan manfaat bagi madrasah yaitu meningkatkan mutu pembelajaran Al-Quran di MTS Nurul Rahmah. Dan manfaat untuk guru yaitu mendorong inovasi dan profesionalisme serta variasi metode mengajar. Sedangkan manfaat untuk peneliti yaitu aktualisasi keilmuan mahasiswa PAI sebagai wujud pengabdian. Dan manfaat untuk masyarakat yaitu sarana syiar untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Dan manfaat untuk wali murid yaitu mempererat dukungan orang tua untuk mencetak generasi yang soleh. Next, bab 2 yaitu kajian teori implementasi metode Jibril. Pengertian implementasi adalah suatu tindakan pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci. Biasanya implementasi ini dilaksanakan setelah melakukan perencanaan yang dianggap sudah tepat. Menurut Nurdin Usman juga mengatakan bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Namun implementasi ini tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi merupakan suatu kegiatan yang tersusun secara sistematis, terencana, serta memiliki pencapaian tujuan yang jelas. Sedangkan menurut Afiful Ikhwan mengatakan bahwa ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam teknik pelaksanaan atau implementasi suatu kegiatan ialah perencanaan yang matang di awal, yang mengandung unsur sejumlah kegiatan ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, adanya proses, hasil yang ingin dicapai, menyangkut masa depan dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu metode Jibril. Metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah torikoh, yang berarti langkah-langkah atau strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, sedangkan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik untuk mencapai maksud, sehingga dapat dipahami bahwa metode berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar mencapai tujuan pelajaran. Nah, metode ini adalah strategi yang tidak bisa ditinggalkan dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa metode adalah cara yang ditempuh oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.
Dan metode Jibril ini adalah taklid, yaitu menirukan, yaitu santri menirukan bacaan gurunya. Dengan demikian, metode Jibril juga bersifat teacher centris. Posisi guru sebagai terminologi atau istilah. Metode Jibril yang digunakan sebagai nama dari metode pembelajaran Al-Quran yang dilatar belakangi Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti bacaan Al-Quran yang telah dibacakan oleh malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Oleh karena itu, metode mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Next, yaitu B. Pembelajaran Al-Quran. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses yang difasilitasi oleh pendidik untuk mengoptimalkan perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih positif. Menurut Haling, pembelajaran adalah proses pengelolaan lingkungan yang sengaja dilakukan untuk memungkinkan terjadinya komponen-komponen yang saling berpengaruh dan melibatkan pemilihan, penetapan, serta pengembangan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Dan sebelum membahas tentang pembelajaran Al-Quran, terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian dari istilah tersebut. Pembelajaran Al-Quran ini terdiri dari dua kata, yakni kata pembelajaran dan kata Al-Quran. Kata pembelajaran yang kami analisa adalah pembelajaran dalam arti membimbing dan melatih anak untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Arifin, belajar adalah suatu kegiatan anak didik dalam menerima, menganggapi, serta menganalisa bahan-bahan pelajaran yang disajikan oleh pengajar. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar yang direncanakan sebelumnya dan diarahkan untuk mencapai tujuan melalui bimbingan, latihan, dan mendidik. Yang kedua yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sebagai panduan etis dan spiritual bagi seluruh umat manusia, sebagai praktik ibadah dan penghormatan terhadap firman Allah. Pembacaan Al-Quran harus dilakukan secara tertil, yakni dengan bacaan yang akurat dan terstruktur berdasarkan aturan tajwid. Al-Quran menurut Ali As-Sabuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumul Al-Quran, Ali As-Sabuni mendefinisikan Al-Quran sebagai firman Allah yang bersifat mukjizat. Firman ini diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril, kemudian ditulis dalam berbagai mushaf atau kitab suci. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran Al-Quran adalah proses perubahan tingkah laku anak didik melalui proses belajar yang berdasarkan pada nilai-nilai Al-Quran, di mana Al-Quran tersebut terdapat berbagai peraturan yang mencakup seluruh kehidupan manusia yang meliputi ibadah dan muamalah. C. Yaitu kerangka konseptual, implementasi metode Jibril dalam pembelajaran Al-Quran. Implementasi menurut Afiful Ikhwan mengatakan bahwa ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam teknik pelaksanaan atau implementasi terhadap suatu kegiatan, yaitu perencanaan yang matang di awal yang mengandung unsur. Satu, sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, adanya proses. Yang ketiga, hasil yang ingin dicapai. Dan yang keempat, menyangkut masa depan dalam waktu tertentu. Dan yang kedua, implementasi menurut Nurdin Usman juga mengatakan bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Namun, implementasi ini tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi merupakan suatu kegiatan yang tersusun secara sistematis, terencana, serta memiliki pencapaian tujuan yang jelas. Terus, metode Jibril. Implementasi metode Jibril pada pembelajaran Al-Quran adalah proses perubahan tingkah laku anak didik melalui proses belajar yang berdasarkan pada nilai-nilai Al-Quran, di mana dalam Al-Quran tersebut dapat berbagai peraturan yang mencakup seluruh kehidupan manusia, yaitu meliputi ibadah dan muamalah. Terus keterkaitan metode Jibril dengan tartil dan tajwid. Dari berbagai macam redaksi atau definisi dari kata tartil dan tajwid di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua kata tersebut memiliki keterkaitan yang erat sekali. Artinya, pembacaan atas ayat-ayat suci Al-Quran yang diperintahkan Allah harus dibaca tartil, yaitu membaca dengan baik dan benar, dengan menerapkan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam tajwid. Dengan kata lain, pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang menyimpan dari ilmu tajwid belum dapat dikatakan tartil sebagai mana yang diperintahkan Allah. Terus yang terakhir yaitu karakteristik metode Jibril. Nah, dalam pembelajaran Al-Quran melalui metode Jibril ini dikenal dengan dua ciri yang disebut tahap tahqiq dan tahap tartil. Tahap tahqiq adalah pembelajaran membaca Al-Quran dengan pelan dan mendasar. Tahap ini dimulai dengan pengenalan huruf dan suara hingga kata dan kalimat
Tahap ini memperdalam artikulasi atau pengucapan terhadap sebuah huruf dengan tepat dan benar, sesuai dengan makhraj dan sifat huruf. Sedangkan tartil adalah pembelajaran membaca Al-Quran dengan durasi sedang dan bahkan cepat sesuai dengan irama atau lagu. Dengan adanya dua tahap, yaitu tahqiq dan tartil tersebut, maka metode Jibril dapat dikategorikan sebagai metode konvergensi atau gabungan dari metode sintesis atau tarkibiyah dan metode analisis atau tahliliyah. Yaitu artinya metode Jibril bersifat komprehensif karena mampu mengkomodir kedua macam metode membaca. Karena itu, metode Jibril fleksibel, di mana metode Jibril dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi, sehingga memudahkan guru dalam menghadapi problematika pembelajaran Al-Quran. Lanjut, bab 3 yaitu metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian merupakan suatu upaya untuk mengetahui apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan menggunakan metode ilmiah. Pada hakikatnya, penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dalam menerapkan metode Jibril. Nah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang popularitasnya belum lama, berlandaskan pada filsafat pospositivisme untuk mengetahui kondisi objek alamiah. B yaitu kehadiran penelitian, kehadiran peneliti. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek atau informan. Pada saat penelitian, peneliti mengamati secara langsung sehingga diketahui sebagai mengenai keaktifan siswa. Kehadiran peneliti di lapangan secara umum dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu peneliti pendahuluan yang bertujuan untuk mengetahui mengenai lapangan penelitian. Yang kedua, pengumpulan data. Pada bagian peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan pada penelitiannya. Yang ketiga yaitu evaluasi data. Pada bagian ini peneliti melakukan penilaian dari data yang diperoleh di lapangan dengan kenyataan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti hadir secara intensif pada kegiatan pembelajaran Al-Quran di MTS Nurul Rahmah untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Untuk selebihnya, peneliti melakukan interview wawancara kepada guru yang bersangkutan dan juga siswa serta mengumpulkan data yang berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan keadaan geografis dan demografis di MTS Nurul Rahmah 940 Kota Anyar, Probolinggo. C. Data dan sumber data penelitian. Data primer atau sumber utama yaitu sumber guru mata pelajaran Al-Quran dan siswa MTS Nurul Rahmah. Fokus data keaktifan siswa, strategi guru, dan realitas proses pembelajaran langsung. Sedangkan data sekunder yaitu dokumen pendukung, itu seperti arsip sekolah, foto KBM, Al-Quran, literatur penunjang, dan fokus data latar belakang sekolah, struktur organisasi, sarana prasarana, dan data demografis sekolah. Dan D. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi lapangan mengamati KBM Al-Quran pada pagi hari dan mencatat geografi sekolah dan situasi subjek penelitian secara sistematis. Dan yang kedua yaitu wawancara mendalam atau tidak terstruktur. Jadi dialognya terbuka dan fleksibel dengan informasi dari guru dan siswa, menggali metode spesifik dan tingkat keaktifan siswa tanpa dibatasi kuesioner kaku. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi atau historis dan fisik. Dalam hal ini untuk memvalidasi keberadaan sarana, denah, profil sekolah, dan bukti visual jalannya kelas. Teknik analisis data yang pertama yaitu pengumpulan data. Yaitu peneliti menghimpun seluruh catatan lapangan dari observasi, transkrip wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua, tahap kedua yaitu reduksi data, menyaring noise atau informasi tak relevan, memilih dan merangkum intisari implementasi metode Jibril. Dan tahap yang ketiga yaitu penyajian data atau display, menyusun data yang telah direduksi ke dalam narasi deskriptif yang terstruktur dan bermakna. Dan yang terakhir yaitu verifikasi dan kesimpulan, yaitu membandingkan temuan lapangan dengan teori menarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan. F yaitu pengecekan keabsahan temuan data. Yang pertama, realita lapangan atau hasil observasi partisipatif. Yang kedua yaitu testimoni aktor, yaitu hasil wawancara dari guru dan siswa. Yang ketiga, bukti fisik, yaitu dokumentasi sekolah dan kurikulum. Apabila validitas tidak bergantung pada satu sudut pandang, temuan hanya diakui sah jika dari pengamatan visual sinkron dengan pengakuan narasumber dan didukung oleh bukti dokumentasi tertulis.
Dan yang terakhir yaitu menjembatani tradisi klasik dan pendidikan formal modern. Nah, penelitian ini bukan sekedar evaluasi mengajar, melainkan upaya membedah bagaimana tradisi pewahyuan atau metode Jibril mampu beradaptasi dan memberikan solusi nyata, cepat, dan presisi bagi pendidikan madrasah formal di era modern. Proposal ini diajukan untuk mendapatkan arahan, kritik, konstruktif, dan persetujuan dari Dewan Penguji. Siap untuk melanjut ke tahap pengumpulan data lapangan. Yang dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.